Aku minta maaf ya kalau aku datang dengan cara kayak gini. Aku udah cukup basa-basi sama orang tua kamu kemarin. Sekarang buat apa lagi kamu kesini? Aku salut Liv sama kamu. Kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa ayah sama bunda. Perempuan yang dapetin kamu, pasti dia beruntung banget ya. Itu sama sekali nggak menjawab pertanyaan aku. Sekali lagi aku tanya, kamu kesini mau apa? Ya, jujur sebenarnya aku kesini mau minta maaf atas kedatangan ayah sama bunda kemarin yang mungkin kurang enakin buat kamu. Dari aku kecil sampai sekarang, perasaan aku gak pernah berubah sama kamu. Ya aku pikir dengan aku ngomong sama ayah kalau aku hamil, itu bisa bikin ayah ngizinin aku sama kamu. Tapi aku bodoh banget. Aku gak mikirin kalau akibatnya jadi bakalan... Cukup ya. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Cinta yang paling nyakitin itu cinta yang gak sempat diungkapin. Dan aku gak mau itu terjadi sama aku. Aku tahu, kamu tuh tahu kalau aku tuh cinta sama kamu. Cuman emang akunya aja yang gak pernah ngomong. Hatiku pun luluh merindu. Berdua kita hingga menuju surga. Syah, kayaknya bokap lo sakit jantung deh, dan parah. Soalnya di sini gue lihat ada list obat bukaan katup jantung dan dosisnya dosis bahaya, dosisnya tinggi. Tumben pagi-pagi udah bangun, Sya. Kamu gak ada kelas? Kamu gak apa-apa? Gimana caranya kakak sama Umi bisa maafin Abi? Abi itu ninggalin kita loh. Abi tuh ninggalin keluarga kita demi Tante Mia. Aku gak akan bisa ngertiin itu. Dan sampai kapanpun aku juga gak akan pernah bisa maafin Abi karena itu. Sejujurnya, kalau soal itu kakak gak bisa jawab, Syah. Tapi gimana pun juga, Abi itu ayah kita. Sama halnya kayak rasa sayang. Kita gak perlu ada alasan untuk maafin Abi. Tapi anak perempuan, seperti kakak dan kamu, itu akan butuh Abi. Kita cuma butuh Abi untuk jadi wali nikah kita aja kan.
kamu lebih baik gak nikah kan? Daripada ketemu sama Abi. Sya, manusia itu tempat lupa dan salah. Tapi manusia juga berhak dapat kesempatan kedua. Jangan sampai kebencian kamu ke Abi merenggut kesempatan itu dari Abi. Iya sayang, aku baru aja nyampe. Aku ke rumah sakit ini. Nggak usah, kamu istirahat aja ya. Kamu kan baru selesai shift. Nanti siang baru gantian. Oh ya udah kalau gitu. Aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi takut. Gak sempat. Abi itu nggak boleh ngomong kayak begitu. Abi pingin berbuat sesuatu buat anak-anak Abi. Minggu ini kan Jidan wisuda. Setelah Jidan wisuda, Abi bisa langsung nikahin Jidan dengan Salsha. Yang penting sekarang Abi sehat dulu ya. Bi, apa nggak sebaiknya kita kasih tahu keluarga Umi Aisyah tentang kondisi Abi saat ini? Enggak usah. Abi nggak pingin mereka tahu Abi sakit. Abi nggak mau menambah beban mereka dengan penyakit Abi. Kalaupun Abi belum sehat, Abi akan datang wisudanya Jidan. Lela, urus izin Abi keluar dari sini. Iya, Bi. Ya. Abi, ini ada telepon dari Dokter Alif. Halo, Assalamualaikum. Gue udah jadi nih. Thank you, Bang. Lu udah putus sama Fisya? Putus? Wah, cowok lu, Bang. Nggak pernah pacaran gue sama Fisya. Dia kayak adik gue. Gue pikir lu jadian. Ya enggak lah. Abis dari awal kuliah, lu kan sama dia terus. Ya kan dia tetangga gue, makanya bareng-bareng terus. Nih aja nih, gue nikah sama kakaknya. Wah, bener-bener lo, Dan. Cerdas. Deketin adenya buat dapetin kakaknya ya. Gue cabut dulu ya. Ya, thank you ya, Bang. Siap. Assalamualaikum. Itu udah yang keberapa ya? Duh, lupa lagi. Ya, kamu. Masa ulang dari awal? Sya. Aku mau nitip ini undangan buat teman-teman kamu, ya? Teman-teman aku kan teman-temannya Jidan juga. Sama dia aja lah sekalian. Kan Jidan lagi sibuk wisudaan. Iya, kamu tolonglah kirimin teman-teman kamu. Gak banyak kok. Makasih ya. Berapa lagi? Oh, ini belum.
Den, Simpuk tidur duluan ya. Silakan, Bo. Mari, Den. Mari, mari. Ya, sebentar. Hai. Cantika. Ya, masuk. Liv, dokter itu adalah profesi penolong. Dan sekarang keluarga aku lagi butuh penolong. Kita mau kamu balik lagi sama-sama kita. Tapi sebagai apa? Maksud kamu? Ya, sebagai apa? Sebagai anak dari mereka. Atau menantu mereka. Aku emang cinta sama kamu. Tapi apa pernah aku maksa? Dan kita benar-benar tulus, Liv. Kita nyesel. Kita berharap Alif yang baik, Alif yang sayang sama keluarga bisa balik lagi sama kita. Sayangnya aku udah gak seperti dulu lagi, Cantika. Lagian, aku juga udah berpikir untuk ngebangun keluarga aku sendiri. Cuma sayangnya bukan sama kamu, Cantika. Kamu pikir dengan kamu ngomong kayak gitu, kamu bisa bikin aku berhenti ngarepin kamu? Aku gak main-main ya. Aku tahu kamu gak pernah main-main. Permintaan aku simpel aja. Tolong kamu dan keluarga kamu jangan gangguin aku lagi, bisa? Nisa, Aris sekarang. Apaan nih? Jidan sama kakak lo, Sya. Pada ngeliatin gue sih, gue gak apa-apa kali. Lo yakin gak apa-apa, Sya? Yakin. Emangnya lo harus kenapa-napa ya? Rahel sama Jiat di mana? Gue mau ngasih undangan juga, mumpung inget. Paling sih Rahel ada di sanggar sih kayaknya. Ya kalau gitu Jiat juga paling sama Rahel. Ya udah, gue kesana dulu ya, mumpung inget. Ntar gue balik lagi. Dah. Bye. Udah. Gak kebayang ya rasanya jadi Fisya. Jiat. Ini dia nih jagoan kita nih. Fisya. Habis pairing ya kemarin. Tuh kan, ngeledek deh, ngeledek. Gak kok, orang gue bangga sama lo. Bangga pakai ketawa. Habisnya gimana dong? Nih Jiat, buat lo. Cie. Cihuy. Apa lo mau ngeledek juga? Enggak, gue bangga sama lu. Rahel mana? Gue mau ngasih ke dia nih. Syak, gue mau nanya sama lo. Lo kan dekat sama Rahel. Rahel tuh emang kayak gitu ya anaknya suka ngilang-ngilang gak jelas ya? Hilang-hilangan gimana maksudnya? Maksud gue gini, gue ngechat dia kadang balesnya cepet, terus ya kadang juga sampai nggak dibales sama dia. Kenapa ya? Kalau dia balas chat lo lama, masa simpel dianya nggak tertarik aja kali sama lo? Oke, ya nggak tertarik. Enggak. Gimana ya? Orang tuanya Rahel itu kan beda agama. Terus kalau menurut gue dengan adanya lo di hidup dia sekarang, itu bikin dia ngerasa terpressure untuk lebih cepat memilih. Tuh. Nih, titip aja deh lo yang kasihin. Sabar ya. Iya. Yeah. Ya udah.
Salam buat Rahel. Salam buat dua orang itu. Iya, serah lo deh. Rese lo. Pak, saya mau tugas dong buat nilai tambahan saya di mata kuliah Bapak, boleh ya? Saya cuma bimbing mahasiswa yang benar-benar perlu. Kalau nggak perlu nggak usah. Iya, tapi kan saya perlu banget, Pak. Please dong. Jadi kapan, Pak? Kita ke perpus kan? Tar. Kalau kamu maksa terus kayak gini, saya bisa kasih nilai kosong sama kamu. Mau itu? Ya ampun, Pak. Masa Bapak marah sih? Siapa sih yang nggak mau pinter? Oh, Ciela, lo cemburu ya? Pak Alif dikejar-kejar sama si Eka, kan? Enak aja lo, apaan sih? Enggak lah. Masa gue cemburu sama Pak Alif? Banget. Gimana, Mi? Udah ganteng belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, aduh. Tuh, Jigan aja udah mau wisuda. Iyalah, Umi kan dia kuliahnya lama. Bukan lama. Aku tuh nikmatin masa kuliah. Masa? Syah, kau wisuda sama siapa? Hah, maksudnya? Ya, kali aja bawa gandengan gitu. Aku aja ada gandengan. Tahu aja. Alah, paling sendiri kayak biasa. Umi, Fisya naik dulu ya, capek banget mau bobo. Nah itu Mi. Udah Kak. Najidan. Iya Kak, bentar. Ma, ayo dong. Bentar lagi macet loh. Sebentar, Kak Fisya juga belum keluar. Kak Fisya mana sih? Ayo. Tapi harus ada yang di mobil Abi, Kak. Iya. Ya udah kalau gitu aku aja deh yang di mobil Abi ya. Nggak bisa, Abi kan harus ke kantor dulu. Ya udah kalau gitu biar Fisya aja yang ikut sama mobil Abi. Fisya hari ini santai kok. Ya, Tibi. Ayo. Tenang, gak akan ada apa-apa kok. Abi sama sekali nggak nyangka Zidan itu bisa sama kakak kamu. Abi pikir dia sama kamu. Abi sakit ya? Enggak. Abi pucat ya? Abi kecapean. Abi kan nggak muda lagi. Kerja dikit, sakit. Fisya gimana? Sudah ada yang deketin belum? Belum Abi. Fisya lulus juga belum kan? Umur Abi ini setiap tahun berkurang. Kemarin baru saja berkurang. Alhamdulillah dapat kado. Kak kamu dilamar.
Alhamdulillah. Nafisa, kamu tahu kenapa Abi pilihkan kamu tanaman kaktus? Tanaman ini kayak kamu. Mereka kuat. Mereka ini bisa hidup di tempat tandus tanpa air loh. Kenapa? Karena mereka ini kuat. Sama seperti Fisya nanti. Kamu akan kuat seperti kaktus meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Abi nggak terlambat kan? Iya, Bi. Mantap bosku. Lu pada kapan? Ntar lah, jauh secepatnya. Men. Selamat ya, akhirnya lulus. Maaf ya, tadi telat soalnya aku bareng Abi. Yang Abi lu, Sya? Rahel mana? Katanya sih lagi ada acara keluarga. Ya elah, beda banget senyumnya. Yoi, ini sekarang udah sarjana nih, nanti berubah lagi jadi suami. Oh iya. Oh ya, kira-kira bakalan siapa ya yang nyusul duluan kayak Jidan? Loris. Kayaknya lo deh, At, yang bakal nyusul Jidan duluan. Nah, betul. Kok gue? Ya gue sih amin-amin aja, tapi kayaknya lo udah duluan. Gue? Itu soalnya jodoh lo ada di belakang. Fisya, Pak Alif, saya udah siapin rekapan untuk bed. kita ngomong di sana aja yuk, Pak. Bentar ya. Oke, bye. Pak Alif nih, untung gak keceplosan di depan teman-temannya Fisya. Maksudnya Jidan? Zidan sih yang enggak lah, teman-teman Fisya yang lain kan juga nggak ada yang tahu. Terus saya ini siapanya kamu? Maksudnya? Iya. Teman-teman kamu nggak ada yang tahu. Tapi aku tahu. Kan Pak Alif dosennya Fisya. Belajarnya rajin nggak? Aku tinggal dulu ya. Bolos mulu kali. Kak, selamat ya. Kasih Dil. Sama-sama Kak. Selamat ya. Akhirnya. Kasih ya, Syah. Kakak, foto berdua dong. Aku fotoin ya. Ayolah. Kak Jidan, matanya ke kamera dong. Nah, gitu. Rame. Jadi pusing. Oke. Aku duluan nih, Dan. Soalnya aku bareng Fadil, nggak enak. Ya nggak apa-apa lah. Itu Fisya nggak diajak? Fisya sama Abi. Kak, duluan ya. 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 Hati-hati. Siap Kak. Tadi Abi lihat kamu bicara dengan Dokter Alif. Cuma ngobrol biasa aja kok, Abi. Kan Dokter Alif itu dosennya Fisya. Bukan apa-apa.
Abi justru jadi senang kalau kalian bisa bicara-bicara. Dokter Ali sudah lebih dewasa dari kamu. Dan dia bisa mengimbangi sifat kekanak-kanakanmu. Belum lagi dia baik, taat beragama. Dan Abi belum pernah dengar dia sudah punya pacar. Abi ini apa sih? Kalah. Apa benar Abi ada kelainan jantung? Siapa yang bilang? Kamu tahu dari siapa? Abi jawab Fisya aja. Bener kan Abi kemarin sempet dirawat di Tria Panca? Temannya Fisya ada yang magang di sana. Dan ya kemarin dia sempet lihat tebusan obatnya Abi. Abi jangan bohong lagi sama Fisya. Kamu janji ya, jangan cerita ke Umi dan ke kakakmu. Halo, waalaikumsalam Pak. Kamu kenapa nanyain masalah pengobatan alternatif ke saya? Saya kan seorang dokter. Oh, maaf Pak, saya... Gak apa-apa, gak apa-apa. Memangnya siapa yang sedang sakit? Keluarga Pak. Keluarga kamu? Ya iyalah, masa keluarga Bapak? Ya kalau untuk masalah pengobatan alternatif nanti saya coba tanyain ke teman saya yang lebih paham ya. Ya udah nggak usah Pak, nggak apa-apa, nanti Fisya cari sendiri aja. Ya udah. Ya udah, apanya? Ya oke. Apanya yang oke Pak? Ya oke, ya udah. Ya, saya berdoa supaya keluarga kamu lekas sembuh ya. Iya, makasih ya Pak. Halo? Fisya, kamu lupa ucapin assalamualaikum. Belum Pak. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang aneh.
Bi. Kenapa sih Abi itu nggak mau ke rumah sakit? Abi kan udah janji. Lagi pula Abi juga belum benar-benar sembuh kan? Bi, kita ke rumah sakit lagi ya. Biar keadaan Abi lebih kekontrol. Abi besok mau ke rumah Umi lagi. Ngapain, Bi? Pak Alif tunggu. Kenapa? Ini Fisya mau kasih ini kemarin lupa. Terus gimana? Apanya yang gimana? Pesan kamu? Nggak gimana-gimana. Ini insya Allah nanti saya datang. Soalnya saya juga penasaran sama ekspresi kamu nanti. Pak Alif kan udah dibilangin Fisya nggak gimana-gimana. Kalau sampai gimana-gimana gimana? Nggak gimana-gimana? Gimana? Jadi semuanya nggak gimana-gimana? Ya apa sih Pak Alif? Oke. Jadi pengobatan alternatifnya udah dapat? Belum. Kalau saya boleh kasih saran sih, sebaiknya ikut jalur medis. Karena kan jantung itu organ vital, nggak boleh sembarangan. Tapi kayaknya Abi nggak mau deh kalau ngikutin jalur medis. Jadi ini tentang abi kamu. Fisya tuh udah 20 tahun mendem benci sama Abi. Tapi semuanya tuh berubah waktu Fisya tahu Abi sakit. Rasanya tuh lebih penting kalau Fisya maafin Abi daripada ego Fisya. Saya sih yakin abi kamu tuh orangnya kuat. Dan hal itu turun ke kamu, anaknya. Alif bisa aja. Fisya tuh maafin Abi karena Fisya tahu Fisya nggak akan bisa maafin diri sendiri kalau sampai Abi kenapa-napa. Saya sih nggak tahu persoalan keluarga kamu, cuman saya yakin keputusannya kamu ambil itu udah benar. Maaf ya Pak, Fisya jadi curhat. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya duluan ya. Woi, lo kenapa dah? Perasaan gue aneh. Iya, muka lo juga aneh. Serius gue. Iya. Kenapa? Gue kalau ngelihat Fisya sama Pak Alif, perasaan gue gimana gitu. Gue tahu nih, pasti ada yang lo sembunyiin kan? Apaan? Lo cemburu. Tapi gue kalau ngeliat lo atau Aris sama Fisya gue biasa aja tuh. Kalau sama kita beda lah. Ya, gini loh. Namanya orang mau nikah, itu pasti ada cobaannya. Ya mungkin ini salah satu cobaan lo. Terus Fisya cobaan gue. Gini loh, di mata anak-anak dan semuanya itu, kita pikir lu bakalan nikah sama si Fisya. Dan emang di mata kita tuh lu udah kayak orang pacaran. Tapi lu malah mau ngelamar kakaknya seharusnya. Yaudah gue cabut ya. Lah lu mau kemana? Gue latihan. Gue mau buru-buru buat ngelamar si Rahel.
Malah ngapain sih lu? Cepet-cepet, kayak ada yang lu kejar aja. Ya Rahel lah. Emang lu ngejar dua-duanya? Konsisten. Syah, menurut lo Pak Alif gimana orangnya? Pak Alif? Tiba-tiba nanyain dia sih, ngapain ngomongin dia? Ya gue penasaran aja. Pak Alif. Gimana ya dia orangnya tuh? Apa ya kalimat yang tepat untuk deskripsiin dia? Kayaknya ya, menurut gue, Pak Alif tuh dissociative personality disorder deh orangnya. Maksud lo kepribadian ganda? Ya elah, ngomong pakai diribet-ribetin segala. Tapi beneran dia tuh aneh banget soalnya. Dia bisa ya, terbaik banget sama gue. Terus tiba-tiba dia berubah jadi sok cool, sok galak, judes, sok berwibawa, nggak jelas kayak gitu. Cowok seganteng Pak Alif, berkepribadian ganda? Iya. Apa dong namanya kalau itu bukan kepribadian ganda? Aneh banget dia tuh, gila. Itu namanya adaptasi. Sosialisasi menyesuaikan kondisi dan situasi. Sekali lagi saya mendengar, ada mahasiswa yang mengejek pengajarnya. Saya akan memberikan nilai kosong. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kamu itu beruntung sekali, Fisya. Dari sekian banyak peserta, kamu itu berhasil mendapatkan beasiswa itu. Tapi sekarang saya lihat kamu ragu. Kenapa? Saya tetap mantep kok, Pak. Tapi kenapa administrasinya belum kamu selesaikan? Ini kan bukan sesuatu yang sulit. Tapi saya masih yakin kok, Pak. Iya, saya tahu kamu sudah lulus seleksi. Dan tinggal melengkapi administrasinya saja. Ya, sekarang terserah kamu. Apakah mau ditimbang-timbang lagi? Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Tahun depan, belum tentu kamu seberuntung sekarang. Ya? Kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, halo. Selamat sore, dengan Dr. Alif Syabani Alexis. Ya, saya sendiri. Dari mana ya? Saya dengan Tias dari pihak Rumah Sakit Alif. Mau menanyakan dok kelanjutan tentang penawaran untuk praktek di rumah sakit kami. Itu. Mungkin 3 hari dari sekarang saya bisa kabarin ke kalian. Soalnya untuk sementara ini saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu. Baik Dr. Alif, kami tunggu kabar baiknya ya. Kami sedang memerlukan banyak tenaga medis untuk rumah sakit kami. Oke, ya nanti saya segera kabarin ya, insya Allah. Baik kalau begitu. Terima kasih Dr. Alif. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kamu lagi ngapain? Lagi main game nih. Bisa ke rumah nggak sekarang? Boleh. Ada apa emang? Udah, ke rumah aja. Kamu ada surprise ya buat aku? Yaudah. 5 menit ya? Yaudah, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Loh, Abi? Iya, Kok tumben, Tante? Abi tadi baru dari mall. Oh, Terus keingat kamu, terbeli sesuatu buat kamu. Nih, coba. apa ini, Abi? Kamu harus coba, Abi pengen lihat. Cocok nggak? Ayo. Ya udah, Fisya coba ya. Ya.
Silakan Abi, Tante Mia, Alif. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Untung kamu ada di rumah, Dan. Jidan mah lagi di rumah aja, lagi nunggu panggilan kerja. Oh iya? Mudah-mudahan cepat dapat kerjaan kamu. Ini Pak Alif. Coba kamu lihat adik kamu. Bentar ya, Umi. Ini ada acara apa, Umi? Jangan dong. Ada deh. Syah? Syah, kamu udah ditungguin di bawah. Oke. Gimana, Syah? Iya, itu lagi turun, Umi. Ini ada apa ya? Fisya, duduk sini. Begini, hari ini kita berkumpul di sini atas sesuatu yang harusnya disegerakan. Rasanya kalau ada sepasang manusia yang saling cocok, saling suka, pernikahan adalah saran yang harus dilakukan. Alif, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kedatangan saya sederhana. Saya sudah berusaha untuk mengendalikan hati dan pikiran saya, tapi ternyata saya gagal. Lalu saya meminta saran dari Abi Husin dan beliau menyarankan saya untuk langsung dihitbah saja. Dan sekarang saya mau menghitbah putri dari Umi dan Abi Husin. Nafisya Kaila Akbar. Abi ini apa-apaan sih? Abi ngerencanain ini semua ya? Pak Alif juga? Fisya, jadi begini Fisya. Hidup saya sudah nggak lama lagi. Dan saya akan tenang kalau kamu bisa hidup bersama Fisya. Semuanya tergantung lagi sama Fisya. Kamu yakin gak ada perasaan sama Jidan? Tak sadar ku pun terpesona dengan indahnya lantunan kalam cinta yang berkumandang dari bibirmu.
Sukaku kau jadikan dukamu, salamku untukmu selalu. Wahai kau calon istriku, berjanji setia bersama selamanya, berdua kita hingga menuju surga. Tak sadarku pun terpesona